Selamat datang di seri spesial, Jejak Kaset Iwan Fals, dari pita suara ke legenda abadi. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri jejak musikal sang legenda melalui kaset-kaset yang pernah merekam kisah hidup, kritik sosial, dan suara hati Iwan Fals. Dari album pertama hingga karya-karya yang mengukir sejarah, setiap pita suara menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri kenangan dan memahami bagaimana Iwan Fals menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah musik Indonesia. Tahun 1989, Suami merilis album debut yang fenomenal, hasil kolaborasi Iwan Fals, Sawung Jabo, dan kawan-kawan. Namun, jalan menuju peluncurannya penuh rintangan. Lagu seperti Bento dan Bongkar dianggap terlalu berani, penuh kritik tajam terhadap sistem pemerintahan, hingga para produser menolak demo album ini. Tapi, Setiawan Jodi dari label Airo percaya pada karya ini. Dengan nama Iwan Fals sebagai ujung tombak, album yang awalnya diragukan justru meledak di pasaran. Lagu Bento dan Bongkar menjadi hits besar, sekaligus ikon perlawanan dalam musik Indonesia. Tahun 1990, album Kantata Takwa lahir sebagai karya kolaborasi besar musisi Indonesia seperti Iwan Fals, Setiawan Jodi, Sawung Jabo, Djoki Soerdjoprajogo, dan penyair legendaris W.S. Rendra. Album ini melahirkan lagu-lagu ikonik seperti Kantata Takwa, Kesaksian, dan Paman Doblang. Dalam rilisan kasetnya, terselip tiket untuk konser perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Juni 1990. Konser itu sukses besar, dihadiri 150.000 penonton, meski berlangsung penuh aksi, pagar jebol, bangku terbakar, namun tetap menjadi momen bersejarah. Kesuksesan ini makin mengukuhkan nama Kantata Takwa, yang diikuti penghargaan album ini, masuk daftar 150 album Indonesia terbaik oleh Rolling Stone Indonesia pada 2007, sebuah karya monumental. Setelah kesuksesan besar album pertama dengan hits fenomenal seperti Bento dan Bongkar, Suami kembali merilis album kedua, Suami DI, pada tahun 1991. Album ini melibatkan musisi hebat seperti Iwan Fals, Sawung Jabo, Djoki Soerdjoprajogo, dan Totok Tewel, menghadirkan lagu-lagu berkarakter kuat seperti Hio dan Kuda Lumping. Namun, kali ini Suami memutuskan untuk tidak mencantumkan nama Iwan Fals di sampul albumnya. Keputusan ini berdampak pada penjualan yang kurang maksimal. Meski begitu, lagu Hio tetap bersinar, bahkan menjadi soundtrack dalam film Kantata Takwa pada 2008. Album ini menjadi tanda perpisahan Suami, yang sejak awal memang hanya direncanakan bertahan 3 tahun. Album Dalbo yang dirilis tahun 1993 adalah hasil reuni para personel Suami tanpa Djoki S. Mereka sepakat mengibarkan nama baru, Dalbo, yang secara harfiah berarti anak genderuwo. Berbeda dengan Suami, album ini kaya akan bebunyian perkusi dan alat musik tradisional ala sirkus barok, di mana peran Sawung Jabo sangat dominan sebagai vokalis utama sekaligus penulis mayoritas lagu. Iwan Fals di album ini terlihat lebih santai, hanya bernyanyi penuh di 3 lagu, selebihnya menjadi backing vokal. Sebuah eksplorasi musikal yang seru dan penuh warna dari legenda musik Indonesia. Anak Wayang menjadi sebuah karya istimewa dari kolaborasi dua maestro musik Indonesia, Iwan Fals dan Sawung Jabo. Dirilis pada tahun 1994, album ini meninggalkan format grup seperti Suami atau Dalbo, dan fokus pada kedalaman karya mereka sebagai duo. Menariknya, lirik-liriknya sebagian besar ditulis oleh Jabo, kecuali lagu Nasib Nyamuk, yang merupakan sentuhan Iwan Fals. Meski tidak banyak yang tahu, Anak Wayang adalah bukti bahwa seni sejati tidak pernah kehilangan nyawanya.